Welcome to my channel. Masih dari Sydney, dari jantung Palagan, timnas Indonesia yang akan berlaga menghadapi Australia dalam rentang mungkin 3 hari lagi ya, kurang lebih. Saat ini gue rekam jam 19.30 waktu Sydney, jadi mundur 4 jam kalau Indonesia Barat ya. Kalian hitung sendiri. Kalian sudah mengikuti begitu luar biasa penyambutan dan juga euforia menjelang pertandingan yang sangat penting. Kita akan menghadapi Australia di Allianz Stadium atau Sydney Football Stadium tanggal 20 Maret. Luar biasa animonya, semangatnya, vibes-nya. Malah banyak yang bilang, waduh bang, gak sabar nungguinnya seperti nunggu buka puasa, ya kan gitu. Tapi yang pasti, semuanya so far berjalan dengan baik. Kita bersyukur para pemain mendarat di Bandara Kingsford Smith Airport di Sydney juga semuanya happy. Penyambutannya juga berlangsung sangat smooth. Jadi ada ada euforia juga, tapi di sisi lain juga tidak berlebihan. Jadi kita senang. Bahkan juga saat rombongan yang bertolak dari Jakarta yang membawa banyak pemain Liga 1 dan juga ada di sana Coach Patrick Kluivert. Mungkin nanti gua akan insert courtesy-nya kalau ada. Ada juga Denny Lanzat dan lain-lain, termasuk juga manajer Pak Sumarji. Ini menyenangkan banget. Beberapa pemain begitu ceria, meskipun juga ada sedikit bukan insiden ya, tapi sedikit masalah mungkin ya ketika kita menunggu para pemain Liga 1 yang akan keluar dari terminal Gate A. Itu sempat ada 3 pemain yang tertahan, yaitu Rizky Ridho, kemudian juga Ricky Kambuaya dan Hoki Caraka. Itu yang terakhir nongol, kita juga nggak tahu kenapa awalnya, tapi kemudian setelah itu mereka keluar secara bersamaan. Dan dari informasi yang gue dapat, katanya masalahnya gara-gara tanah. Nah ini kan gue juga bingung jujur, tapi ternyata katanya karena mereka ini atlet, jadi ada sepatu bola. Nah di sepatunya itu dicek itu ada tanah nggak. Kenapa? Karena mereka takut dari tanah itu membawa semacam kuman atau virus yang bisa saja membunuh pertanian di Australia. Ini jamaknya sebenarnya bukan tanah. Biasanya kalau kita ke Amerika atau terutama ke Amerika yang gue tahu ya, itu kalau kita bawa tanaman, buah atau makanan, itu biasanya mereka sangat sangat hati-hati untuk menerima itu. Takutnya ada kuman atau virus yang akhirnya menyebar dan bisa merusak pertanian mereka. Itu aja ya. Yang pasti kita berharap tim nasional kita bisa melakukan recovery dan kemudian siap untuk nanti menghadapi Australia. Oke, itu dari review kedatangan. Kemudian juga hari ini dan besok. Jadi hari ini kita berarti masih masuk tanggal 17, hari Senin. Itu sejumlah pemain masih akan berdatangan mendarat di Kingsford Smith secara bergelombang. Yang belum datang itu Jai Itses, Ragnar Oratmangun, kemudian Pratama Arhan. Lalu ada juga Jai udah ya, tadi gue udah kesebut ya, Jai, Ragnar, Pratama Arhan, kemudian siapa lagi? Oh, sama tiga pemain baru yang baru saja dinaturalisasi, Emil Laudero, kemudian Dean James dan juga Joe Pelupesi ya. Mungkin ada 1-2 lagi yang gue tadi nggak sebut. Intinya ada beberapa pemain yang akan berdatangan. Oh, sama Martin Paes, gue lupa ya, yang dari Dallas, Texas, dari Amerika Serikat, diharapkan akan segera mendarat di Kingsford Smith. Nah, jadi hari ini sama besok. Mudah-mudahan besok itu lengkap semua. Dan ini semua sesuai dengan prediksi yang analisa, di mana para pemain itu ada yang bahkan sampai H-2 tiba di Sydney. Ya, ini satu tantangan yang sangat luar biasa, bukan saja soal kebugaran, tapi juga bagaimana mereka kemudian punya waktu secara bersamaan untuk melakukan training dan sebelum akhirnya menghadapi Australia. Waktunya sangat sempit, apalagi banyak pemain yang belum mengenal satu sama lain, seperti yang 3 pemain tadi gue sebut, plus juga Ole Romney yang kalian sudah dengar juga interviewnya eksklusif di channel Bung Harpa. Ya, walaupun mungkin ya pertanyaannya nih jawabannya tuh simple, tapi memang betul ada yang beberapa gue tidak mau terlalu memberikan pertanyaan yang berat. Janganlah, kan dia masih istilahnya baru gabung timnas, baru pertama kali main di tengah hiruk pikuk yang sangat luar biasa krusial seperti ini. Artinya kita benar-benar ingin memenangkan pertandingan ini. Jadi gue nggak mau terlalu memberikan pertanyaan yang berat-berat lah. Jadi tapi kalian bisa lihat sendiri gestur dari Ole Romney sangat ceria, sangat happy, dan kelihatannya optimisme kalau dari pandangan gue ya, terlihat dari wajahnya si Ole Romney. Nah,
Tapi sedikit kita akan mengupdate ya. Ini ada hal yang menarik yang juga di tengah perbincangan gua dengan teman-teman, karena tiap hari pasti kita ngobrolnya bola, bola dan bola ya. Apalagi ini sudah yang kita tunggu selama 4 bulan sejak kita terakhir mengalahkan Arab Saudi. Jadi kalian juga mungkin sudah ngeh, tapi ini menarik ya karena Pak Kumis atau Sandy Walsh itu ditakdirkan kelihatannya akan mengawal Bang Dodo atau Cristiano Ronaldo dalam undian di Champions League Asia. Al Nassr ketemu dengan Yokohama Marinos, artinya nanti kita berharap ada pertempuran atau head to head antara Sandy Walsh dan juga Cristiano Ronaldo. Ya, ini menarik banget ya, karena dari informasi ya, dari ngobrol-ngobrol dengan teman, dikatakan dulu katanya Jordi Amat sekamarnya si Sandy Walsh sering cerita, oh gue dulu pernah main lawan Ronaldo loh di La Liga gitu kan. Ya mungkin agak sedikit-sedikit apa namanya flexing lah begitu ya. Nah sekarang Sandy Walsh punya kesempatan di ujung karir dari Cristiano Ronaldo untuk bisa bermain bareng. Ini sebuah kebanggaan di mana sedikit mungkin kalau agak melipir, gue masih ingat waktu di Piala Dunia 2022 Josep Guardiola waktu dia pertama kali muncul bersama Kroasia, dia bahkan bangga dilewatin sama Messi ya. Jadi itu good luck buat Sandy Walsh dan sebuah keputusan yang sangat brilliant ya. Dia mau keluar dari zona nyaman di Mechelen waktu itu di Liga Belgia atau di Pro League ya. Dia tidak bisa mendapatkan tempat, tapi kemudian dia berani keluar dan akhirnya dia sekarang lebih rutin, lebih kelihatan juga apa ya, bugar karena sering main reguler dan kesempatan bertemu dengan Ronaldo. Luar biasa buat pengalamannya. Oke. Soal cuaca, nah ini banyak yang nanya, cuacanya relatif dingin. Dan supaya juga teman-teman mungkin paham bahwa di sini ini kebalikan di Amerika atau di negara-negara di barat. Kalau di negara barat, kalau menjelang ke bulan Juni Juli itu makin panas di bumi bagian utara. Tapi kalau di bumi bagian selatan, makin ke Juni Juli Agustus itu makin dingin. Nah sekarang kan sudah memasuki bulan Maret. Ya walaupun ini istilahnya musim gugur ya. Jadi kebalikannya di barat menjelang dingin lah, intinya begitu. Jadi suhu udara pelan-pelan udah mulai drop. Waktu kita hadir atau mendarat di sini tanggal 15 itu lumayan agak panas seperti di Jakarta, tapi sekarang berangsur-angsur mulai dingin. Jadi diperkirakan nanti pas kita main hari Kamis kalau nggak salah ya, hari Kamis tanggal 20 itu cuaca kemungkinan akan lebih dingin lagi. Seperti apa kelihatannya mungkin seperti di Bandung ataupun di Puncak kurang lebih. Mungkin seperti saat itu. Jadi agak lumayan dingin ya. Ini satu cuaca yang kita harapkan membuat pertandingan berlangsung dengan bagus, dengan menarik, dengan smooth dan seru. Yang pasti kita berharap juga Garuda bisa membawa pulang 3 poin atau minimal 1 poin. Oke. Itu aja dulu mungkin update dari gua. Nanti akan gua share ke kalian juga terkait dengan kedatangan para pemain timnas, dan mudah-mudahan kita bisa dapat doorstopnya salah satu atau salah dua dari mereka, dan kita berharap juga mereka bisa safely landed di Kingsford Smith dan mereka bisa segera bergabung, dan mudah-mudahan besok mereka bisa latihan secara full sebagai satu squad ya, bersama dengan pemain-pemain lain yang sudah lebih dulu hadir ya, menyusul Justin Abner yang menjadi pemain pertama yang touchdown di Sydney waktu itu, diikuti oleh Rafael Struijk dan juga Tom Hai ya. Oh ya, gue update juga tadi, gue lupa, Jordi Amat ya adalah pemain terakhir yang touchdown di Sydney saat gue bikin video ini. Jadi gue nggak tahu setelah ini ada siapa lagi, kita akan tunggu, dan yang pasti jangan nyalakan loncengnya supaya kalian terupdate dengan video-video yang sering gue keluarkan jamnya random seperti saat ini. Terima kasih buat teman-teman, dan buat yang berpuasa semoga kalian dikuatkan dan juga lancar puasanya sampai dengan hari kemenangan. Terima kasih, hidup Garuda dan adios.